Oke, sekarang kita masuk ke topik kesetimbangan kimia. Ya, kesetimbangan kimia. Reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel. Reaksi yang dapat balik. Gitu. Maksudnya A tambah B bisa saja berubah menjadi A tambah B lagi. Misalnya gini, A tambah B menghasilkan AB. Terus AB itu juga bisa berubah menjadi A dan B. Kira-kira gitu. Atau misalkan kita buat gini. Si A ditambah dengan B menghasilkan, kan biasanya kayak gitu, menghasilkan C tambah D. Saya buat kayak gini. Tapi si C dan D itu bisa berubah lagi. Gitu dia menjadi A tambah B. Gitu. Ya. Contoh H2 tambah O2 menjadi H2O. H2O-nya bisa berubah lagi menjadi H2 dan O2. Oke, saya misalkan ini koefisiennya P, Q, R, S. Kemudian keadaan setimbang, udah. Jadi boleh kita bilang kira-kira gini, ciri-ciri setimbang. Dan misalkan kecepatan reaksinya V1, ini V2. Ciri-ciri setimbang itu yang pertama gini. Reaksi ke kanan, yang pertama, reaksi ke kanan sama dengan reaksi ke kiri. Gitu, kecepatannya sama. Gitu dia, contoh penguapan air di muka bumi ini. Airnya menguap, terus menjadi embun, terus embunnya berubah menjadi hujan nanti, maka seolah-olah kira-kira ini secara umum kecepatan air menguap sama dengan kecepatan air turun berubah hujan. Gitu dia, biar seimbang dunia ini. Gitu dia. Kemudian selanjutnya yang kedua, reaksi berlangsung secara terus menerus. Udah, continue, gitu dia. Kemudian selanjutnya setelah itu setelah setimbang, udah, setelah setimbang atau reaksi dianggap selesai, maka konsentrasi dari siapa zat-zat yang sudah bereaksi itu akan tetap atau tidak berubah lagi. Gitu dia. Oke, saya rasa sudah. Nanti bisa dibahas kesetimbangan homogen, reaksi kesetimbangan heterogen. Kalau homogen satu wujud semua. Contoh 3H2 gas tambah N2 gas setimbang menghasilkan 2NH3 gas. Semuanya berwujud gas gitu. Kalau heterogen beda. Gitu dia. Kemudian selanjutnya tetapan 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 siapa? Kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan si konsentrasi atau sering disingkat K, atau boleh aja sih ditulis KC atau ditulis K, gitu dia. Oke. Jadi kalau ada tadi persamaan kita, perhatikan ya. Kalau ada tadi persamaan kita, persamaan reaksinya, misalkan persamaan reaksi kesetimbangannya tadi kita buat PA ditambah QB setimbang menghasilkan RC ditambah SD. Maka kalau diminta harga K-nya sama dengan, harga K-nya adalah hasil kali konsentrasi. Sudah, definisinya gini. Konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yaitu sama dengan, atau boleh KC sama dengan hasil kali konsentrasi produk per hasil kali konsentrasi reaktan, masing-masing dipangkatkan koefisien. Jadi ini produknya, ini reaktannya. Berarti hasil kali konsentrasi produk konsentrasi C kali konsentrasi si D, terus dibagi dengan hasil kali konsentrasi si A dikali hasil konsentrasi si B, masing-masing pangkat koefisien.
Koefisiensi C sama dengan R, si D sama dengan S. Ini adalah P, si B adalah Q. Gitu dia. Jadi kira-kira seperti inilah penentuan harga tetapan konstanta kesetimbangan. Kemudian harga KC namanya pun konsentrasi. Yang mempunyai konsentrasi. Sebenarnya ini bukan konsentrasi sih. Kalau kalian baca nanti buku textbooknya itu aktivitas. Tapi hampir identik dengan konsentrasi. Mempunyai konsentrasi adalah zat yang berwujud aqueous larutan dan gas. Jadi kalau solid nanti tidak diikutkan. Contoh kalau dibuat gini, tengok ya. Misalkan saya buat CaCO3 solid setimbang menghasilkan CaO solid tambah CO2 gas, maka K sama dengan atau Kc kan gini tadi kita buat hasil kali konsentrasi CaO dengan konsentrasi CO2 per reaksinya hasil kali konsentrasi CaCO3 masing-masing pangkat koefisien pangkat 1 pangkat 1 pangkat 1. Tapi tengok ini kan yang mempunyai konsentrasi hanya aqueous dan gas. Aqueous nggak ada, gas hanya satu, berarti ini tidak ikut CaO nya, tidak ikut CaCO3 nya, maka K sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 1. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, itu contoh penentuan harga K. Kemudian kalau kita misalkan soal seperti ini, ya, dengar ada soalnya. Oke. Misalkan kayak gini soalnya. Dalam ruangan 2 liter terjadi reaksi kesetimbangan sesuai persamaan reaksi 2SO3 gas setimbang menghasilkan 2SO2 gas tambah O2 gas. Kan semuanya gas, berarti semuanya diikutkan. Nggak ada yang coret-coret seperti ini tadi. Keadaan zat, katanya pada keadaan setimbang, ibaratnya ini tabelnya, pada keadaan setimbang ini dia dibuat susunannya. Pada keadaan setimbang SO3 sama dengan 0,3 mol. Ini juga 0,3 mol, 0,15 mol. Kira-kira seperti ini. Kemudian yang ditanya nilai Kc. Oke, dari persamaannya ini kan bisa langsung, nggak usah diketahui ditanya ya. Maka Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk. Siapa produknya? Konsentrasi SO2 kali konsentrasi O2 per konsentrasi SO3. Masing-masing pangkat koefisien. Ini pangkat 2. Pangkat 2, ini pangkat 1. Sedangkan SO3-nya pangkat 2. Sama dengan. Oke, konsentrasi SO2 0,3 mol. Ini kan mol per liter kan gitu. Berarti 0,3 mol per 2 liter pangkat 2 kali 0,15 per 2 pangkat 1 per lanjut 0,3 per 2 liter pangkat 2. Akhirnya ini kemarin tewas 0,15 per 2 atau Kc-nya sama dengan berapa? 0,15 bagi 2. 15 bagi 2 7,5. Berarti 0,075. Inilah nilai Kc-nya. Gitu dia. Oke. Selanjutnya tengok ya, catatan penting. Saya tulis aja lagi tuh. Catatan penting untuk si harga tetapan kesetimbangan. Yang pertama, saya buat gini. Jika
persamaan reaksi dikali. Nah, jika persamaan reaksi nanti dikali misalkan A, maka harga K-nya menjadi K mula-mula K0 dipangkatkan dengan A. Jika nanti dibagi, misalkan dibagi A, sebenarnya sih sama, maka harga K terakhir sama dengan, ya gitu juga, tapi boleh kau buat akar pangkat A dari K0. Kemudian jika nanti dibalik, maka harga K-nya menjadi 1/K0 mula-mula gitu. Kemudian jika reaksi dijumlah, maka harga K aksennya sama dengan berapa K1-nya kalikan dengan K2-nya gitu. Kan misalnya persamaan 1 kan ada K-nya, persamaan 2 juga ada K-nya. Kalau reaksi kedua-duanya dijumlahkan, berarti harga K-nya menjadi dikalikan. Kira-kira gitu. Atau contoh soal, perhatikan. Oke, dibuat persamaannya kayak gini. Jika tetapan kesetimbangan dari S2O7 setimbang menghasilkan 2S tambah 7/2O2 Kc-nya sama dengan K1. Kemudian SO3 setimbang, nanti ya fasanya, SO3 setimbang dengan S tambah 3/2O2. Kc-nya K2. Tentukan harga K untuk 2S2O7. Jadi tengok, 2S2O7 kan ini berasal dari sini. Jadi kesimpulannya, ini kan 2, sedangkan ini 1. Maka otomatis supaya sama, ini harus kita gimanain? Dikali, iya, kali 2. Gitu dia. Jadinya tulis 2S2O7 setimbang menghasilkan 2S. Berapa? 4S. Ditambah dengan 7O2, maka harga Kc-nya kan tengok, kalau dikali A, nah gitu dia, kalau dikali 2 kan kira-kira gitu ya. Ini dikali A, maka K-nya menjadi, Kc-nya menjadi, K aksennya menjadi, semula dipangkatkan dengan 2, K1 pangkat 2 gitu dia. Kemudian tengok 4S, oke udah pas. Terus SO3-nya, tengok. SO3-nya yang ini ada 4. Itu pun di kanan, sedangkan ini di kiri. Gitu. Maka yang ini nanti harus digimanain? Dikali 4. Habis itu digimanain? Dibalik. Gitu dia. Jadi misalkan kita kali 4. Nah, misalkan saya tulislah di sini dikali 4. Jadi kayak mana caranya? Yang ini dikali 4. Jadi 4SO3 setimbang menghasilkan 4S ditambah dengan 4 kali 3/2 sama dengan 6O2. Maka Kc-nya bukan lagi K2 dikali 4, berarti pangkat 4. Gitu. K2 pangkat 4. Gitu dia, ya. Kemudian selanjutnya dibalik. Oke, sekarang kita balikkan. Jadi dibalikkan 4S tambah 6O2 setimbang menghasilkan 4SO3. Maka harga Kc-nya ini dibalik lagi. Berarti dari sini kita, bukan dari awal lagi. Menjadi 1/K2 pangkat 4. Maka, ayo kembali ke sini. Jadi kayak mana? 4S tambah 6O2 setimbang menghasilkan 4SO3. Kc-nya sama dengan 1/K2 pangkat 4. Jika reaksi dijumlah, ingat termokimia, kalau dijumlah yang kiri dan yang kanan saling meniadakan kalau sama. Gitu dia. Oke, 6O2, 7O2, ini tinggal 1. Berarti 2S2O7
setimbang menghasilkan 4 SO3 ditambah sebiji lagi tadi kan O2. Maka harga Kc-nya menjadi kayak mana tadi? K1 pangkat 2 kali 1 per K2 pangkat 4. Atau sama itu dengan K1 pangkat 2 per K2 pangkat 4. Gitu maksudnya. Oke, saya rasa sudah dulu mengenai penentuan harga K, mau dibalik, mau dibagi, saya rasa sudah. Kemudian, sebelumnya, mari kita bahas penentuan harga KP. Oke, kalau tadi yang pertama berdasarkan konsentrasi, maka yang kedua adalah berdasarkan tekanan. Di sini yang dimaksud adalah tekanan ruang. Jadi yang mempunyai tekanan ruang hanya yang berwujud gas. Gitu dia. Udah, berdasarkan tekanan. Ini disimbolkan dengan Kp. Kalau yang tadi berdasarkan konsentrasi. Yang mempunyai konsentrasi hanya zat yang berwujud aqueous dan gas. Berarti kalau dibilang tekanan ruang, berarti yang memiliki ini yang dimasukkan hanya yang memiliki tekanan ruang, yaitu si gas. Gitu dia. Jadi hampir sama nanti. Gini, Kp sama dengan ya, Kp sama dengan hasil kali siapa? Tekanan produk. Ya, dibagi dengan hasil kali tekanan. Tekanan siapa? Tekanan reaktan masing-masing. Sama juga macam yang tadi. Masing-masing dipangkatkan. Dipangkatkan dengan siapa? Dengan koefisiennya. Gitu dia. Oke. Jadi nanti kalau kita misalkan kita buat reaksi gini. A2 ditambah B, misalkan ini sebesar P, Q, setimbang menghasilkan A2B. Ini saya tulis wujudnya gas, ini gas, kemudian ini juga gas. Maka tetap Kp sama dengan tekanan dari siapa? A2B pangkat koefisiennya sebesar misalkan R per tekanan dari si A2 pangkat P kali tekanan dari siapa? Tekanan dari si B pangkat Q. Kira-kira gitu maksudnya. Dan jangan lupa nanti gini. Tekanan si A sama dengan mol dari si A per berapa mol semuanya yang ada di situ. Mol total dikali dengan tekanan total. Gitu dia. Mau siapapun nanti yang dicari. Gitu dia. Oke? Sebentar saya buatkan contoh soal. Oke, dibuat seperti ini. Perhatikan. Suatu reaksi kesetimbangan sesuai dengan persamaan reaksi P gas tambah Q 3Q gas setimbang menghasilkan 2R gas. Semuanya dalam wujud gas. Kemudian pada saat setimbang katanya terdapat 0,2 mol. Ini pada saat setimbang, penentuan Kc konstanta kesetimbangan. Berarti harus dalam kondisi setimbang. Dikasih tahu P-nya sekian mol, Q-nya juga. Bila tekanan total. Nah, gitu dia. Jadi caranya buat dulu persamaan reaksinya. P gas ditambah dengan ini penyelesaian ditambah dengan 3Q gas setimbang. Ini harus sama ya. Setimbang menghasilkan 2R gas. Katanya pada saat setimbang, sudah jelas. Pada saat setimbang, si P 0,2 mol. Kemudian si Q-nya 0,5 mol. Si R-nya juga 0,5 mol. Katanya tekanan totalnya
P totalnya sama dengan 24. Yang ditanya adalah berapa Kp-nya. Kan gitu. Oke, langsung. Kp sama dengan yang tadi. Tekanan dari si produk, yaitu siapa? R pangkat 2 per tekanan dari si P pangkat 1 terus tekanan dari si Q pangkat 3. Kan belum ada tekanannya di sini. Yang ada tekanan total. Tadi saya buatkan gini. Tekanan si A sama dengan mol A per mol total dikali dengan P total. Oke, sekarang kita cari tekanan dari si P sama dengan mol P per mol total dikali dengan P total. Mol P berapa? Mol P tadi 0,2 per totalnya 0,2 tambah 0,5 ditambah dengan 0,5 kali berapa P totalnya tadi? 24 ATM. 0,2 per ini sama dengan 1,2 kali 24. Atau kan bisa 2 per 12 kali 24 sama dengan 4 ATM. Itulah si P. Ya, itulah si P. 4 ATM. Ini hasilnya. Oke. Kalau ini, tengok ya. Kalau ini 4 ATM, kan semuanya tadi 24. Ini 4. Bisa sih kita cari, tapi kita coba. Ini 4. Maka sisanya ini pasti 20. 20 yang dua ini. Kan sama-sama 0,5 mol. Berarti boleh kita tulis ini pasti 10 ATM, ini 10 ATM. Maka langsunglah 4 pangkat 2 per si R tadi ini 4 maka ini 10 berarti 10 pangkat 2 per ini 4 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 1/4 kuadrat alias 1/16. Gitu dia. Oke, selanjutnya saya rasa membahas soal-soal yang lain. Tinggal faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan. Saya rasa bisa dibacakan oleh kalian itu ya. Faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan. Yang pertama yaitu perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi. Gini, jika konsentrasi salah satu zat ditambah, kalau zat itu berada di kiri, maka dia akan bergeser ke kanan. Kalau zat yang ditambahi itu ada di kanan, maka akan bergeser ke kiri. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua yaitu perubahan volume atau tekanan. Sama itu. Gitu dia. Jadi maksudnya kalau volume dikecilkan berarti tekanannya akan makin tinggi. Jadi saya buat gini. Volume dikecilin maka PLK pergeseran letak kesetimbangan ke koefisien yang kecil. Kecil. Gitu dia. Jumlah mol yang kecil. Nah, gitu dia. Misalkan saya buat kayak gini. 2SO3 ini gas setimbang menghasilkan 2SO2 gas tambah O2 gas. Jadi di sini koefisiennya sama dengan 2, sini koefisiennya sama dengan 3. Jadi kalau dibilang volume diperkecil, maka bergeser kemana? Ke koefisien yang kecil ini, ke kiri. Gitu.
Dan tengok P berbanding terbalik dengan V ya. Volume diperkecil berarti tekanan diperbesar. Gitu dia. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan. Perubahan siapa? Perubahan suhu. Ya, perubahan suhu. Gitu. Jadi nanti ketika suhu dinaikkan, maka pergeseran letak kesetimbangan ke arah endoterm, dan sebaliknya suhu diturunkan ke arah eksoterm. Caranya gini, misalkan A ditambah B setimbang menghasilkan C, delta H sama dengan, saya buat minus X kilojoule. Ketika ini minus, maka tanda-tandanya ini adalah si exotherm, sedangkan ini adalah si endotherm. Jadi sebaliknya, kalau ini positif, maka inilah si endotherm dan yang kiri adalah si exo. Gitu. Jadi kalau dibilang suhu naik, misalkan suhu naik, maka PLK kemana? Ke arah endoterm. Endotermnya di mana? Di kiri, ke arah kiri. Gitu maksudnya. Oke, saya rasa demikian, tinggal pengembangan soal-soalnya. Oke, terima kasih.